wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Beban Kerja Mental Pengemudi Ojek Online Menggunakan Metode NASA TLX di Kota Samarinda. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Arima Widya Putri dengan NIM 220904036054. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Untuk mempermudah, saya akan menyampaikan materi secara runtut dari pendahuluan hingga metode penelitian. Saya mulai dari latar belakang. Pada saat ini, transportasi berbasis aplikasi sudah menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat, termasuk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ojek online tidak hanya mempermudah pergerakan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencarian bagi banyak orang. Namun, di balik layanan yang cepat dan fleksibel, para pengemudi menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tuntutan pendapatan, kemacetan, ketidakpastian order, hingga penggunaan aplikasi yang terus-menerus. Kombinasi faktor tersebut dapat menimbulkan kelelahan mental, stres, dan penurunan konsentrasi yang tentu dapat mempengaruhi pada keselamatan dan kualitas layanan. Melihat kondisi tersebut, pentingnya untuk mengetahui seberapa besar beban kerja mental yang mereka alami. Saya di sini menggunakan metode NASA TLX karena metode ini dapat mampu mengukur beban kerja mental dari 6 dimensi utama. Selain itu, penelitian terkait di Samarinda masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran awal untuk evaluasi sistem kerja yang lebih aman dan ergonomis. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang terdiri dari 3 poin, yang mana poin pertama bagaimana tingkat beban kerja mental pengemudi ojek online berdasarkan pengukuran metode NASA TLX. Kemudian poin kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya beban kerja mental. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menguranginya. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian saya adalah menganalisis tingkat beban kerja mental menggunakan NASA TLX, mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya beban kerja mental, memberikan rekomendasi perbaikan untuk dapat mengurangi beban kerja mental pengemudi ojek online. Untuk manfaat penelitiannya bagi pengemudi ojek online, penelitian ini dapat membantu mereka memahami tingkat stres dan kelelahan yang mereka alami, sehingga diharapkan lebih peduli terhadap keselamatan. Bagi akademis, penelitian ini dapat memperkaya referensi terkait beban kerja mental di sektor transportasi daring. Masuk ke landasan teori, yang mana ergonomi ini merupakan ilmu yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara manusia, sistem kerja, dan lingkungan agar tercapainya kondisi kerja yang aman, nyaman, sehat, dan efisien, serta meningkatkan kualitas kerja dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ergonomi ini menekankan penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan keterbatasan manusia agar sistem kerja lebih optimal. Adapun beban kerja yang saya kutip dari Nascaya DKK tahun 2024, yang mana beban kerja adalah aktivitas atau tugas yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu. Pekerjaan ini dikategorikan sebagai beban kerja apabila menimbulkan kesulitan, kelelahan berlebih, atau melebihi kapasitas fisik maupun mental individu. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi beban kerja itu saya kutip dari Tarkawa DKK tahun 2004, yang mana dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tuntutan tugas dan organisasi kerja, dan juga ada faktor internal berupa kondisi fisik dan psikologis pekerja.
Beban kerja mental itu merupakan tuntutan psikologis yang dirasakan individu dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan konsentrasi, tekanan waktu, tingkat usaha, dan persepsi keberhasilan kerja. Beban kerja mental yang tinggi dan berlangsung lama dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis maupun kinerja pekerja. Kemudian ada pengukuran beban kerja mental dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu subjektif dan objektif. Namun metode subjektif lebih umum digunakan karena lebih praktis dan representatif terhadap persepsi individu. Salah satu instrumennya yang paling banyak digunakan adalah NASA TLX yang menilai beban kerja mental melalui 6 indikator utama, yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration level. Yang mana di sini saya kutip dari Krisnaningsih DKK yang dikutip dalam Casanas DKK 2025. Kemudian untuk kelelahan kerja merupakan kondisi penurunan efisiensi dan daya tahan akibat aktivitas kerja yang terus-menerus tanpa istirahat yang cukup. Kelelahan dapat dibedakan menjadi kelelahan fisik dan kelelahan mental, yang mana pada kelelahan mental ditandai dengan menurunnya kewaspadaan dan konsentrasi, sedangkan kelelahan fisik ditandai dengan penurunan performa tubuh. Yang saya kutip dari Rahman dan Mutmainah tahun 2022. Adapun untuk penelitian terdahulu dapat dilihat pada nama peneliti ada Rabianor tahun 2025 dengan judul Analisis Beban Kerja Mental pada Driver Ojek online roda 2 menggunakan metode NASA TLX di Banjarmasin. Metodenya NASA TLX. Kemudian ada objeknya pengemudi ojek online dan ada Siti Watsikoh tahun 2024 dengan judul Analisis Kesadaran Situasi dan Beban Kerja Mental Pengemudi Ojek Online Motor pada PT XYZ Jakarta Utara, metode NASA TLX dan pengemudi ojek online. Objeknya pengemudi ojek online. Kemudian dengan seterusnya. Secara umum penelitian terdahulu terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini secara khusus membahas beban kerja mental pengemudi ojek online di Kota Samarinda dengan menggunakan metode NASA TLX. Sementara penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah dan objek yang berbeda seperti pengemudi bus dan pegawai call center. Meskipun penggunaan metode yang sama, penelitian ini lebih memfokuskan pada identifikasi tingkat beban kerja mental dan faktor dominannya pada pengemudi ojek online di Samarinda, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan relevan sebagai pengembangan penelitian sebelumnya. Kemudian untuk metode penelitian pada lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi, penelitian ini dilakukan pada pengemudi ojek online yang beroperasi di Kota Samarinda. Waktu pelaksanaannya direncanakan sekitar 1 bulan, yakni pada bulan Februari hingga Maret 2026, disesuaikan dengan aktivitas transportasi daring di kota ini. Kemudian ada diagram alir, mulai dari tahap persiapan, kemudian ada tahap pengumpulan data, dan ada tahap pengolahan data, tahap pembahasan dan analisis, kemudian tahap penutup. Terakhir, pada jadwal penelitian saya membagi kegiatan per bulan mulai dari November hingga Juli. Mulai dari penyusunan proposal, seminar proposal, pengambilan data, hingga proses ujian skripsi. Jadwal ini membantu memastikan penelitian berjalan teratur dan sesuai timeline. Demikian penjelasan singkat dari proposal penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami kondisi kerja
pengemudi ojek online dan menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan ergonomis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.